Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Fanawayna ta'allum wa ta'alim wa tadhakur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati Rasulillah ibtigha'a mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas shalihin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah, alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Kalau bukan karena Allah mengizinkan kita tidak mungkin ada di sini. Bahkan kita tidak mungkin bisa untuk menggerakkan satu jari saja. Meniup debu pun tak akan mampu kita dibuatnya. Hadirnya kita di sini pasti insya Allah karena kita dipilih untuk jadi orang-orang yang baik. Maka selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih mengilhamkan kepada kita iman, mengilhamkan kepada kita Islam, mengilhamkan kepada kita takwa, menjadikan kita orang-orang yang senang bermajelis ta'lim. Karena ini yang disebut sebagai nasib atau jatah. Jatah ya. Jadi orang hadir di majelis itu nasib. Biarpun rumahnya di samping masjid, kalau bukan nasibnya di majelisnya gak bakalan datang ke majelis nanti. Meskipun rumahnya berdempetan dengan musola, kalau memang takdir dia gak ke musola, ya nasibnya memang begitu. Jadi ini nasib. Nasib itu artinya jatah ya. Sebagaimana hadis Nabi SAW bahwa setiap manusia itu sudah dijatah, nasibnya sudah dijatah, rezekinya dijatah, matinya dijatah, amal soleh dan amal maksiatnya juga dijatah, umurnya dijatah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, pada pagi hari ini kita diberikan nasib yang baik, kumpul di tempat yang mulia ini. Alhamdulillah. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah wasilah, adalah perantara bagi diri kita sehingga kita bisa mengenal mana baik, mana yang buruk. Kita bisa menutup aurat, kita bisa mengerti birrul walidain. Terlebih lagi kita bisa bersujud kepada Allah, dikenalkan kepada Allah. Semua itu adalah wasilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala itu menyukai orang-orang yang berterima kasih kepada manusia. Allah itu suka kepada orang yang tahu terima kasih. Jadi tidak betul Ibu, kalau misalkan kita mengucapkan terima kasih berkali-kali kepada orang yang memberikan kita hadiah misalkan. Itu bukan suatu aib, bukan suatu celah, melainkan kita berterima kasih hakikatnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, lam yashkurillah man lam yashkurin nas. Tidak dianggap berterima kasih kepada Allah orang yang tidak terima kasih kepada manusia ya, apalagi terima kasih kepada suami, apalagi terima kasih kepada suami. Pakai jilbab pakai uang suami, asuransi yang bayarin suami, mandi setiap tetes air yang bayarnya suami, makan setiap butir beras yang bayarnya suami. Tapi masih kurang ajar sama suami, masih bisa mengatakan jangan kamu sombong. Nah, wahai suami jangan kamu sombong, karena orang sombong gak akan masuk surga. Dia gak sadar ya, dirinya sombong sama suami. Make up, bedak yang beli suami, masuk rumah sakit yang bayarin suami, kendaraan bensin yang bayarin suami. Tapi masih bisa bicara kalau suami itu sombong. Nah, ini
Berarti namanya kalau bahasa zaman now-nya playing victim, pura-pura menjadi korban. Pelaku yang pura-pura dia menjadi korban. Maka berterima kasihlah kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada orang yang patut kita ucapkan terima kasih setiap hari, maka beliaulah orangnya. Bagaimana kita berterima kasih? Ya pastinya menjalankan semua sunnah-sunnahnya. Kan tapi jangan lupa kita baca sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena beliau sendiri mengatakan orang yang paling berhak bersama saya adalah orang yang paling banyak sholawatnya. Ya. Jadi kalau pengen tahu posisi ibu dekat dengan Rasulullah atau tidak, ya hitung saja berapa banyak ibu bersolawat setiap hari. Seberapa banyak ibu membaca sholawat setiap hari kepada beliau, maka itu adalah barometer ukur seberapa dekat atau jauhnya seseorang dari baginda Nabi Muhammad SAW. Karena tanda cinta itu pasti mengingat dan menyebut nama. Kalau kita cinta, pasti kita sebut-sebut nama orang itu. Lagi kesandung, sebut namanya. Lagi nyetir, sebut namanya. Ya, betul kan? Bukan cuma di pikiran, tapi terkadang dalam keadaan tidur pun sebut namanya. Itu namanya orang jatuh cinta. Kan ada orang latah tuh, dia latahnya ya Allah, astagfirullah, la ilaha illallah. Ada orang latahnya copot, ya. Ada orang latahnya bagong, ya. Kalau itu mungkin lain lagi, mungkin dia nggak bermaksud. Tapi maksudnya adalah kalau orang itu memang sudah jatuh cinta, aktsara min dzikrihi, pasti dia akan banyak mengingatnya, banyak menyebutnya. Maka sekali lagi kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, sebenarnya wanita solehah menurut Islam itu gimana? Apakah wanita yang selalu dandan? Apakah wanita yang selalu pakai hijab? Apakah mesti dia selalu berpenampilan menawan? Dan selalu. Nah, agar ibu-ibu juga faham siapa sebenarnya wanita soleh menurut agama Islam, maka mari sama-sama kita mempelajarinya. Wanita soleh itu secara umum adalah wanita yang pandai memposisikan dirinya kapanpun, dimanapun, baik kepada Tuhannya, baik kepada dirinya, kepada keluarganya, dan juga kepada lingkungannya. Jadi wanita solehah adalah wanita yang pandai memposisikan dirinya. Di hadapan Allah dia tahu diri, di hadapan manusia dia tahu diri, di hadapan dirinya pun dia tahu diri. Ya. Nah, secara fisikal tentu saja image wanita solehah adalah wanita yang cantik lahir dan batin, yang memiliki kecantikan asli ataupun ideal. Jadi secara tampilan, ya, dagingnya, kulitnya bersih dari barang-barang haram. Itu kecantikan fisikal wanita solehah. Pakaiannya bersih dari barang-barang haram. Parfumnya bersih dari barang-barang haram, baik karena bahannya haram atau uang yang digunakan untuk membelinya adalah diperoleh dari cara yang haram. Ini kecantikan lahir, ya. Dia pakai make upnya halal, bahan-bahannya halal, digunakan juga dari sesuatu yang halal dan dibeli dari kasab ataupun rezeki yang halal. Secara rohani dia memiliki kebersihan batin karena selalu disucikannya. Hatinya itu selalu dia bersihkan. Sebagaimana dia sehari mandi mungkin 3 kali, 2 kali, maka dia pun membersihkan hatinya bukan hanya 5 kali sehari. Akan tetapi secara konstan dia mengerti bahwa kotoran hati ini lebih berbahaya ketimbang kotoran lahir. Kotoran lahir sangat mudah dibersihkan dengan sabun. Kotoran lahir bisa dibersihkan dengan berbagai macam cara. Kita mandi dan wudu, kotoran lahir kita bersih. Bahkan kita bisa melihatnya secara langsung dengan cara apa?
menghadap ke arah cermin. Menghadap ke arah cermin, kita cemong atau enggak, itu ketahuan, Bu. Apakah kita habis masak, muka kita bagian mana sudutnya yang kurang enak dilihat, itu kita bisa lihat langsung. Akan tetapi kalau kotoran batin ini lebih susah, karena dirinya susah sekali untuk dilihat dan masuknya tidak pakai izin. Ya. Maka secara rohani, wanita solehah adalah wanita yang selalu membersihkan jiwanya, selalu mensucikan dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wanita yang solehah adalah wanita cantik yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulullah SAW, dan juga mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulullah. Bukan hanya mengklaim saya cinta kepada Allah, mengklaim saya cinta kepada Rasul SAW, tapi ternyata menyimpan kebencian kepada orang-orang yang dicintai Allah dan Rasul. Misal ada orang yang baca Al-Qur'annya lebih bagus dari diri dia, atau ada orang yang sholatnya terlihat lebih khusyuk dari dirinya, atau ada orang yang berjuang untuk agama, berdakwah, dia membaca Al-Quran di masjid, azan, ya, atau dia mengurus pengajian, dia sibuk membuat flyer, ngupload di YouTube, ya. Ini tidak bisa dipisahkan. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulullah itu maknanya adalah juga mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah dan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, wanita solehah ini sebaliknya, selain dia cinta kepada Allah, Allah juga cinta sama dia. Dan Allah ini tidak mungkin mencintai wanita-wanita yang tidak cantik. Allah itu selalu mencintai keindahan. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Gak mungkin Allah itu menyukai yang jelek-jelek, itu gak mungkin. Jadi ketika seorang suami pulang ke rumah, ekspektasinya adalah melihat istri dalam tampilan yang sesuai, dalam tampilan yang indah. Jangankan istri, ibunya pun dia tidak ridho kalau ibunya berpakaian tidak bagus. Saya pulang ke rumah, sekitar mungkin ada 20 kg daster saya punya ibu, saya suruh kasih ke orang. Saya bilang ibu saya harus menggunakan pakaian terbaik, beli sebanyak-banyaknya pakaian terbaik, sehingga ibu saya di rumah dan keluar rumah itu berpakaian tidak ada bedanya. Tapi panas Habib, saya tidak peduli, nyalakan aja asik. Kan sudah banyak lah cara gitu. Lagian saya punya umi itu tidak berkeringat, ya, artinya beliau tidak gampang berkeringat. Ini ganti. Seorang laki-laki, seorang anak saja menginginkan bahwa dia punya ibu saja berpenampilan yang bagus. Dia tidak mungkin ridho kalau ibunya itu berpenampilan gak bagus. Apalagi istri yang menjadi teman tidurnya, apalagi istri yang menjadi kawan sejolinya, apalagi seorang istri yang mengawani dia mulai dari depan pintu sampai di dalam kamar. Maka wanita itu harus selalu tampil cantik, tampil anggun, tampil indah. Bukan pada saat mau pengajian ramai-ramai saja. Bukan di sini, itu yang di sebelah sana, jangan tersinggung. Bukan. Kalau di sini saya yakin lah ya, sudah tahu semua lah caranya ya. Jadi sudah ngerti lah caranya gitu kan. Kalau misalkan di rumah seperti apa, itu yang di sebelah sana. Sana itu mana Bu? Jauh ya? Jauh nggak? Jangan-jangan masih sama-sama Mario lagi. Yang sana pindahan dari? Sama aja Bu ya. Nah, wanita-wanita yang nggak cantik itu bagaimana Bu? Adalah mereka wanita-wanita neraka. Wanita-wanita neraka yang menghamburkan bencana dan malapetaka di dunia ini. Di rumah kalau ada dia bencana dan malapetaka. Di ruang tamu kalau ada dia bencana dan malapetaka.
Bahkan di tengah pengajian kalau ada dia, bencana dan malapetaka. Tapi nggak mungkin ada di sini. Ya, nggak mungkin ada di sini. Di sini itu yang di sebelah sana itu jauh dari beliau itu ya. Nah, makanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah, mencintai keindahan. Surga itu diciptakan indah dan tidak akan dimasuki kecuali oleh orang-orang yang indah. Masa iya Bu, surga dimasuki oleh orang-orang yang tidak indah lahir batinnya? Pasti surga itu diperuntukkan untuk orang-orang yang memiliki keindahan. Nah, wanita solehah ini adalah wanita yang senantiasa merasa selalu diawasi oleh Allah. Itu wanita solehah. Ketika suaminya sedang keluar rumah, dirinya misalkan sedang buka media sosial, ngelihat cowok ganteng. Nah, dia tahu suaminya nggak ada, tapi tahu Allah ada, maka langsung dia beristighfar, astagfirullahaladzim. Dia scroll lagi, cowok ganteng lagi, astagfirullahaladzim. Masih scroll juga, keterlaluan kalau begitu ya. Kalau istri betul-betul solehah, tentu saja orang yang tidak mau terbakar menjauhi api. Orang yang tidak mau terkena fitnah menjauhi. Dia patikan handphonenya, dia ambil air wudhu, dia berwudhu, kemudian dia sholat 2 rakaat. Allahu Akbar. Khusyuk wanita itu sholat. Dia asyik bersama Allah Subhanahu Wa Taala, asyik merindukan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai sholat dia berzikir, beristighfar. Selesai beristighfar dia berdoa. Oh iya, suami saya sedang di luar, anak saya sedang sekolah, mungkin sudah ada yang menikah. Didoakan orang tuanya, suaminya, putra putrinya juga didoakan. Selesai tersebut dia merasa masih kurang. Oh iya, saya ini hari ini belum baca Al-Quran, saya mau baca Al-Quran. Ini wanita cantik, wanita surga seperti itu. Bukan yang kalau suami yang keluar rumah langsung sekaki di atas meja, handphone di tangan, cemilan di kiri. Itu nggak ada di sini, nggak mungkin ada di sini. Itu yang di sana. Mertilang nggak mungkin kayak begitu. Nggak ada bedanya. Bukan saya yang ngomong ya. Jadi wanita sore itu nggak mungkin yang dia lihat. Ini masih jam 9:40, sholat duha masih bisa, setengah jam lagi. Ditunda. Semakin dia scrolling, semakin scroll, lama-lama dia dari posisi begini mulai begini, lama-lama dari begini, sampai akhirnya bangun jam 2 siang. Dia lewat sholat duhanya, lewat baca Qur'annya, dia lewat sholat duhur tepat waktunya. Ya Allah, dia melewati masa-masa dia paling indah. Apa masa-masa paling indah? Masa-masa gak ada suami di dalam rumahnya itu. Kenapa? Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Makanya ketika dia bangun dia bingung. Orang bangun sebelum asar, kalau tidur sebelum zuhur gimana Bu? Bingung dia. Begitu banyak yang harus saya lakukan. Harusnya tadi saya tidak tidur, harusnya tadi saya baca Quran, harusnya tadi saya bisa masak, harusnya saya tadi bisa begini. Nah, ini bagi orang yang Masya Allah punya tanggung jawab rumah tangga sangat besar. Makanya perempuan itu dikatakan tiang agama, Bu. Kalau agama itu mau dirusak gampang, caranya adalah merusak perempuan. Kalau negara pengen baik, maka silakan perbaiki wanitanya. Kalau wanitanya itu sudah baik, maka negara pun pasti akan menjadi baik. Nah, di dalam ajaran agama Islam, wanita itu diajarkan untuk menjadi wanita yang solehah. Bahkan itu merupakan perintah agama Islam yang utama, ya. Seandainya seorang itu boleh sujud kepada orang lain, maka akan diperintahkan perempuan itu sujud kepada suaminya. Wahagata. Nah, wanita yang solehah ini tentu saja penuh kasih sayang.
Wanita yang solehah selalu kembali kepada suaminya, mencari maaf dari suami. Kadang-kadang kalau laki-laki salah itu adalah salah dia. Kalau wanita salah itu adalah salah laki-laki yang tak paham wanita. Nah, itu tapi yang di sebelah sana, Bu. Ya, itu saya sedang bicara yang di sebelah sana, gitu ya. Jadi wanita solehah adalah wanita yang selalu kembali kepada suaminya, dia mencari maaf kepada suaminya. Kata Nabi SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian istri-istri kamu yang menjadi penghuni surga? Ialah istri yang penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang bagaimana, Bu? Lembut cara bicaranya. Kadang-kadang, Bu, ada juga yang lembut cara bicaranya tapi nyelekit di dalam hati. Pelan dia ngomong, semua salah kamu. Ya, atau begini. Ya, terus kalau saya seperti itu kamu mau apa? Saya mewakili suami di seluruh dunia dan akhirat. Ya, menyatakan betapa sakitnya hati kami mendengar ucapan semacam itu. Ibu, saya tidak akan mengambil jatah ibu sebagai penduduk surga. Jadi jangan berebut jatah dengan suami. Kadang-kadang masih yang udah veteran ini paham senyumnya. Ya, iya Bu ya. Jangan berebut jatah dari penghuni surga. Kalau bisa laki-laki sama perempuan itu masuk surga dua-duanya, kenapa harus salah satunya gitu? Bu, saya mewakili perasaan seluruh suami dunia akhirat, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Kami itu paling tidak sanggup mendengar seorang istri mengatakan, kalau saya sudah begini mau apa jadinya? Ya. Padahal tidaklah seorang suami itu melainkan di dalam hatinya ingin istrinya selamat masuk ke dalam surga. Di satu sisi dia ingin menyelamatkan istrinya, di sisi lain dia juga punya perasaan, Ibu, kesal. Ini orang kalau nggak mau diselamatin gimana enaknya? Dirujak nggak bisa. Bu, ya nggak? Dirujak nggak bisa, betul nggak? Dimarahin nggak mempan, dicuekin tambah cuek. Ya Allah, Bapak, jadi suami itu, Bu, capeknya, wallahi capeknya luar biasa. Capeknya bukan curhat, tapi ini mewakili, Bu. Ibu, kalau ibu lihat suami pulang banyak bicara atau banyak diam? Tahu kenapa, Bu? Mau saya kasih tahu, laki-laki itu, Ibu, punya jatah kosakata hanya 7.000 kata. Perempuan itu 21.000, 3 kali lipat. Laki-laki sudah habis, Bu, dia di luar, apalagi Habib Gesni habis, Bu, buat ceramah. Ya, buat ceramah dan lain sebagainya. Belum lagi urusan yang lain, Bu, karena tugasnya bukan cuma begini doang gitu. Banyak tugas-tugas yang lain yang harus saya jalankan. Maka ketika pulang suami itu tend to be quiet. Dia diam. Dia silent. Dia tidak banyak bicara. Dia cuma mengangguk, ya baik. Ibu yang bicara kan? Ya, ini transferin dong. Buat sekolah adik, buat listrik, buat air. Tadi aku COD, Bang. Ini HP ku kayaknya harus diupdate deh. Scrollingnya udah nggak kenceng lagi nih, Bi. Nah, suami cuma bilang apa? Tapi kan untuk mengatakan iya itu saldo di ATM dia harus kuat juga itu. Untuk saldonya supaya terus banyak, supaya bisa 3-4 digit, bukan cuma 2 digit, Bu. Saldo suami itu, dia kepala harus jadi kaki, kaki harus jadi kepala. Dan itu tidak dia sampaikan kepada ibu. Apalagi yang saldonya cuma 1 digit, Bu. Saya punya murid itu, anak 3. Yang paling gede sudah SD. Dia bulanannya itu cuma sekitar 5 juta sekian. Saya tanya, cara kamu itu membaginya gimana sih? Tapi
dia tetap pergi ke pengajian, dia tetap melayani majelis, dia terkadang juga mengantarkan saya pergi kemana-mana gitu. Wah, ada Habib, rupanya istrinya juga ikut jualan kue, Bu. Ya. Saya punya teman, Bu, dia cerita, istri saya luar biasa. Apa luar biasa istri Anda? Habib, dia yang gosok, nyuci, nyetrika, jemur di rumah, pakaian saya, putri saya, menantu saya, cucu saya. Ya, zaman sekarang istri di Mertilang ini, Bu, yang nyetrika sendiri, yang ngelipat baju bukan dia juga, yang masak pun dia tinggal suruh aja, nih kau masukkan inilah, kau masukkan ini kau potong, kau masukkan. Terus dia bilang, masakanku, kan gitu ya. Nah, ya kan? Resepku ini loh, ya kan? Tapi masih bisa mengatakan pada suaminya, kamu tidak pernah berbuat baik apapun kepada diriku. Ya Allah, ya Allah. Ini orang kayak begini enaknya diapain, Bu? Ya Allah, Bu. Ini saya sampaikan saja, Bu, ya. Perasaan suami baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat, Bu, sama, Bu. Ya. Jadi, Bu, ya, wanita soleha tentu saja adalah wanita yang bisa mengukur dirinya. Dia bisa mengukur dirinya gitu. Bahkan tidak jarang saya dapati banyak di antara wanita-wanita itu sampai masuk rumah sakit, Ibu, gara-gara apa? Capek ngurusi kerjaan rumah tangga. Sampai dalam hukum nikah itu, kalau ada orang perempuan gitu, Bu, ya, dia itu tadinya puasa Daud, Bu. Bu, puasa Daud tahu kan? Apa tuh puasa Daud? Sehari puasa, sehari tidak. Nah, kira-kira kalau arisannya tiap 2 hari sekali gimana itu? Susah nggak? Nah, ya. Begitu lagi arisan dia puasa, nggak bisa makan, susah nggak? Nih, ada wanita kerjanya puasa Daud, Bu. Sholat tahajud tiap malam, kecuali lagi haid, baca Quran terus. Hatam Quran sebulan sekali. Catat, Bu. Terus dia menikah. Setelah menikah, dia nggak puasa Daud lagi, dia nggak sempat tahajud lagi, dan dia nggak sempat menghatamkan Quran sebulan sekali karena mengurusi suami dan anaknya itu tetap mendapatkan pahala sunnah pernikahan. Nah, bagaimana nasibnya yang puasa Daud enggak, baca Quran juga enggak, kemudian sholat tahajud enggak, tapi durhaka sama suami. Ya Allah, Bu, tapi itu sebelah sana. Nah, Bu, ini salah undang penceramah ini kayaknya. Ya, Bu, ya. Ini penting saya sampaikan, Ibu, ya, supaya apa? Kita ini muhasabah diri sendiri, ya. Kita melihat karena tujuan kita ini datang ke sini adalah untuk saling mengingatkan, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mengingatkan dalam kebenaran dan juga kesabaran, ya. Jadi kata Rasulullah SAW, istri yang penuh kasih sayang, cheerful dia. Assalamualaikum suamiku, masya Allah udah pulang suamiku, masya Allah. Dek, hari ini Abi tidak ada uang, Dek. Dek, hari ini Abi kerjaannya mandek, Dek. Ya wes, Bi, kalau memang jatahnya kita puasa ya kita puasa, Bi. Alhamdulillah. Ya Allah, dipandang betul sama Allah ini. Pernah suatu hari, Bu, nah di belakang malah ngakak-ngakak itu. Bu, pernah pada suatu hari ada seorang yang belum makan berhari-hari datang ke Rasulullah. Terkata Rasulullah, siapa yang menjamu orang ini? Gak ada yang jawab. Siapa yang menjamu orang ini? Gak ada yang jawab. Akhirnya orang itu jawab, saya. Dia pulang ke rumah, dia tanya sama istrinya, nih ada makanan apa? Hanya ada makanan untuk anak kecil, untuk anaknya. Ya udah, kalau begitu anak kita suruh tidur, nanti kita redupkan lampu, kita pura-pura makan, biar dia yang makan anak kita. Yuk. Besoknya dicari sama Rasulullah, siapa yang kemarin menjamu? Gak ada yang mau ngaku, padahal orangnya hadir. Orangnya hadir, orang yang sudah berkorban itu hadir. Kata Rasulullah, katakanlah pada orang itu,
bahwa Allah ridho kepada dia dan istrinya. Tahu maknanya ridho bu Allah bu? Allah cintai dia dan Allah pasti akan terima dia. Itu maknanya Allah ridho. Gak bakal dibikin dia jadi orang sengsara. Kira-kira kalau laki-laki itu pulang terus ketemu istri yang bilang, mana bisa begitu bang, aku aja belum makan, kau carilah makanan tempat lain. Coba deh, gak jadi dapat status ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi istri yang solehah, istri yang lembut. Kemudian banyak anak. Kenapa bu? Karena namanya proses kehamilan, melahirkan itu tidak mudah. Itu wanita yang sangat solehah, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang ada orang yang pengen punya anak itu satu aja, padahal kaya bu, mobil banyak. Aku pengen punya anak satu aja. Kenapa? Supaya terlihat masih seperti gadis. Ya. Dan selalu kembali kepada suaminya. Dimana jika suaminya marah, dia mendatangi suaminya dan meletakkan tangannya pada tangan suaminya. Dia mengatakan, suamiku, aku tak dapat tidur sebelum engkau ridho padaku. Ya Allah, itu pasti semuanya di sini begitu. Pasti sebelum tidur pasti meletakkan tangan dulu semua ibu ya ke tangan suami kan, ya bu ya, benar ya. Ya, pasti meletakkan kedua tangan di tangan suamiku. Aku tidak bisa tidur kalau kau belum ridho padaku, ya Allah. Amin Allahumma amin. Kalau melihat peristiwa sekarang ini, memang kebanyakan yang banyak itu namanya katanya suami-suami takut istri. Ini jangan ditiru ya, ini adegan berbahaya. Ya. Suami-suami takut istri itu adegan berbahaya. Hanya boleh dipraktekkan dalam teater saja atau ruang bioskop. Ya. Adegan paling berbahaya untuk negara dan agama ini adalah kalau suami diatur sama istrinya. Kacau sudah itu. Ya, ibu. Laki-laki sama perempuan sama atau beda? Yang bilang sama, ngacung. Nah, ada yang berani. Kalau ada yang berani, nanti saya suruh macul, jadi kuli, ngangkat beras. Coba bu, ya, saya tanya sama ibu, yang bikin masjid Nurul Qalbi Mertilang, yang ngatur-ngatur nanam-nanam pondasi itu laki perempuan bu? Oke. Yang bikin aspal tempat ibu jalan? Nah, banyak mana bu pegawai kantoran laki atau perempuan bu? Ibu tahu bu, ibu tahu. Juara dunia sepak bola wanita bertanding melawan divisi 2. Divisi itu Premier, divisi 1, divisi 2. Divisi 2 Liga Inggris dibantai 10-0. Bu ya. Jadi harus paham, harus ngerti. Memang betul perempuan itu memang sama dengan laki-laki di hadapan Allah yang paling bertakwa, tapi secara status beda. Adegan sangat berbahaya bu, lebih berbahaya dari adegan sulap. Karena adegan sulap makan beli. Ini lebih berbahaya, mempraktekkan adegan suami diatur istri, berantakan habis bu. Tahu kenapa bu? Karena perempuan itu sistemnya pakai emosi, sementara laki-laki itu mengikuti logika. Logika itu 1 + 1 sama dengan 2. Emosi. Nah, orang kalau emosi 1 + 1 sama dengan 100.000. Kalau ditanya kenapa? Ya suka-suka saya. Siapa kira-kira yang kayak gitu? Ayo. Coba perkataan suka-suka saya, mau-mau saya, itu kira-kira lebih banyak dari siapa bu? Dari orang yang emosional. Meskipun tidak semua. Kaidah agama mengatakan likulli syai'in mustasnayatun. Setiap hal itu ada pengecualiannya. Kurang lebih begitu. Ya. Maka yang dimaksud adalah bahwa dalam rumah tangga khususnya, apalagi sudah punya suami ya,
Jangan sekali-kali seorang perempuan cari-cari kesalahan suaminya. Di dalam Islam itu dia termasuk hal yang dilarang. Kemudian wanita solehah, dia adalah yang selalu berhias untuk suaminya, berkhidmah pada suaminya, meskipun dalam kondisi emosi. Ibu kalau mau tahu ibu itu solehah atau tidak, pada saat bertengkar dengan suami, lihat apakah bajunya ibu yang masih siapkan, pakaian dalamnya ibu yang siapkan, sepatunya ibu yang siapkan, sarapan dan bekal ibu itu dalam keadaan bertengkar. Kalau ibu mau tahu siapa diri ibu, lihat pada saat bertengkar dengan suami. Selama statusnya belum saya talak kamu 3, dia tetap suami saya. Ya Allah, Bu, suami ibu Firaun bukan? Kalau nggak ada yang jawab, kok pada ragu sih Bu? Harusnya jawab bukan kan begitu. Saya tanya Bu, suami ibu Firaun bukan? Bukan kan begitu kok. Jawabnya pelan-pelan bener. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bu, suami ibu bukan Firaun kan? Wah gitu dong ya. Siapa Bu kalau gitu Bu? Bu ya, lihat Bu, Fir'aun ngaku Tuhan, bunuh orang, tapi istrinya Siti Asyah tetap melayani Fir'aun dengan baik. Suami ibu bukan Fir'aun, ibu bukan Siti Asyah juga. Kira-kira apa yang menyebabkan wanita itu malas melayani suaminya? Ego. Oh kalau saya, ini setan yang membisikkan. Kamu itu kalau nanti kamu kan lagi berantem, kalau kamu urusi kebutuhan dia mulai dari pakaian sampai makanan sampai sepatunya, kamu kalah berarti argumentasi kamu. Nanti kamu dianggap salah sama dia, kalah kamu. Saya ketika bertengkar Bu dengan istri misalnya, lalu saya akan ngomong sama dia begini, sayang, kebaikanku padamu bukan karena kamu benar, tapi semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya selalu mengatakan begitu. Satu-satunya yang membuat aku tetap mencium dirimu pada saat aku marah, itu karena ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu Maha Pemaaf. Nah, ibu-ibu seperti itu juga. Saya makaikan sepatu dia, saya urus makanan dia, saya urus pakaian dia, itu bukan karena dia benar, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena saya ingin menjadi wanita yang dipandang Allah dengan rahmatnya Allah. Jadi saya melakukan ini bukan karena suami saya, tapi saya melakukan ini betul-betul karena Allah. Ibu, kalau kita melakukan karena manusia, siap-siap kecewa Ibu. Kalau kita siap-siap untuk dikecewakan, kalau kita sudah siap untuk dikecewakan, ya sudah, akan kita rasakan sendiri akibatnya itu. Oh saya siap kok dikecewakan sama manusia, saya akan bersandar sama dia. Oh rasanya sakit sekali Ibu. Jangan. Bersandarlah hanya kepada Allah. Nabi Muhammad kurang apa Bu? Ibu, Nabi Muhammad bolak-balik surga nggak kira-kira? Bolak-balik Bu. Status masih di dunia mau masuk surga bolak-balik itu Nabi Muhammad. Kira-kira circle-nya Bu, temannya Nabi Muhammad siapa? Malaikat Jibril. Kita kan paling mentok Israil Bu. Gitu. Bu, tapi Bu, lihat itu Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad SAW itu adalah contoh kita. Bagaimana ketika Nabi dipasrahkan kepada Allah, kata Allah, Muhammad, urusan umat kamu ini mau saya kasih ke kamu atau saya yang urus? Kata Nabi Muhammad, ya engkau yang urus ya Allah. Ya Allah, gak mungkin saya urus ya Allah. Artinya kalau kita mau berpasrah diri kepada manusia, bahkan kita berpasrah kepada Nabi Muhammad, bukan berpasrah kepada Allah, hancur itu. Apalagi pasrah pada suami. Makanya cintai suami karena Allah, cintai istri juga harus karena Allah. Jangankan yang lain. Nanti rumah tangga kita survive bahagia. Ya. Wanita soleha, ya, dia khidmat sama suaminya, nyiapin makan, minum, suaminya pulang kerja, merapikan tempat tidur, suaminya mau tidur, ya. Kalau mau tidur suami itu Bu, ya, tempat tidur itu ditebahin Mas ya. Terus baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi
syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bacain ayat kursi juga enggak apa-apa. Ya, jangan suaminya diginiin bacain ayat kursi ya. Kasurnya, ya kan? Kayak begitu. Suamiku silakan, kasurnya sudah siap. Suamiku silakan, suamiku. Berpakaianlah yang anggun. Sesuai tempatnya lah ibu lah. Sudah paham, sesuai tempatnya. Jangan, tadi sudah saya kasih kiasan. Saya punya ibu saja. Saya tidak ridho pakai pakaian, pakai daster aja nggak ridho. Meskipun dasternya bagus, pakai yang bagus ya. Yang paling, yang mengkilat saya bilang. Saya suka umi saya pakai baju warna pink. Saya nggak mau ini, bagus. Semprotnya wangi. Kalau sehari makan makanan yang sama, mbaknya saya marahin. Misalkan pagi makan oat, nanti sore makan oat lagi saya marahin. Kalau siang itu makan ayam, sore masih makan ayam yang sama, saya marahin. Saya tak peduli umi saya suka apa enggak, saya nggak peduli, tapi saya marahin ganti. Kenapa? Memuliakan perempuan. Jadi di sini saya menyampaikan nasihat itu bukan untuk mendikotomikan laki-laki lebih enggak. Justru perempuan itu ada untuk dimuliakan dan dihormati. Perempuan itu ada untuk diagungkan. Perempuan itu ada untuk dimuliakan. Tapi perempuan yang solihah, yang tahu cara mengagungkan suami. Siti Khadijah, ya, bukan Khadijah orang Malio, bukan. Siti Khadijah ya. Siti Khadijah, kalau Rasulullah belum bilang lapar, Siti Khadijah sudah sediakan makanan. Rasul belum bilang haus, minuman sudah tersedia. Rasul belum bilang capek, Siti Khadijah itu sudah mijitin. Rasul belum bilang sedih, Siti Khadijah langsung tahu ada apa suami. Dan selalu memposisikan dirinya bersama suami. Ini kadang-kadang ya, wanita itu, mohon maaf, tidak tahu keletihan suami. Kemudian ada masalah, dia masih sempat menyalahkan suaminya. Itu tahu nggak Bu rasanya Bu? Ketika suami itu sudah capek dan berjuang dan lain sebagainya, terus ada masalah kecil, kemudian ibu timpahkan kecil, tapi itu dari ibu, itu rasanya seperti ditimpah gunung itu. Karena seorang laki-laki dia bisa menghadapi bosnya, dia bisa menghadapi tekanan dari luar, tapi dia tidak akan pernah sanggup menghadapi tekanan dari orang yang paling dia cintai. Itu orang ada di sampingnya, istrinya dia itu. Ini pasti banyak yang belum sadar. Sebesar itu pengaruh perkataan seorang istri pada suami. Ketika seorang istri misalkan suaminya, ini terjadi di zaman Nabi. Ada orang namanya Abu Tolhah. Anaknya meninggal, anak laki meninggal. Ya, istrinya bilang gini kepada keluarganya, suaminya belum pulang. Keluarga tidak ada yang boleh ngomong, tidak ada yang boleh ngasih tahu suami saya sampai saya sendiri yang kasih tahu. Suami pulang dikasih makan, anak mati, anak laki. Orang zaman dulu kehilangan anak laki itu seperti kehilangan segala-galanya. Orang zaman dulu Bu, kehilangan anak laki-laki itu masih lebih baik kehilangan istri atau kehilangan anak perempuan. Di zaman dulu itu. Suami pulang, anak laki-lakinya mati, itu istrinya ngasih makan. Setelah ngasih makan, suaminya kenyang, suaminya hilang hausnya, istrinya ngajak ke ranjang. Bayangkan Bu, dalam posisi anak lagi ditakziahi orang, suaminya belum tahu. Bukan, ini anakku meninggal, kamu harus gimana, anakku meninggal, ayo begini. Enggak. Dilayani, tahu dia suami capek. Ini kalau kita mau mencontoh sahabat Nabi, kalau kita mau mencontoh artis, contohlah artis. Kalau kita mau mencontoh drama, contohlah drama. Tapi jangan berharap berkumpul sama sahabat Nabi, jangan. Jangan menyangka bakal berkumpul dengan sahabat Nabi dengan kita menangis, kan? Ini istri namanya Ummu Sulaim, tidak ada satupun air mata menetes di depan suami. Ini ahli surga. Kalau mau lihat ahli surga ini, kalau mau lihat ahli FTV, putar channelnya. Tinggal pilih Bu. Terus selesai berhubungan, ngomong istrinya,
Bang, rasanya nih, bagaimana pendapat Anda kalau tetangga kita utang atau minjem barang, terus tiba-tiba udah waktunya bayar, dia nggak mau bayar, udah waktunya balikin dia nggak mau balikin, boleh nggak begitu? Kata suaminya nggak boleh. Maka sang istri bilang, maka ikhlaskanlah bang putra kita, karena yang punya sudah ambil. Marah nggak suaminya? Marah. Marah nggak suaminya? Marah. Bagaimana bisa kamu mengatakan begini? Marah suaminya. Tapi suaminya ketika selesai marah, pergi kepada Nabi Muhammad. Yang dicari adalah Nabi Muhammad, bukan coffee shop, bukan curhat di status. Tega-teganya, sungguh teganya. Lu nggak balas-balas kan begitu. Ngomong sama Rasul, didoakan sama Rasul. Oh kamu habis berhubungan ya? Didoakan. Akhirnya punya anak, anaknya dinamakan Abdullah. Dari Abdullah lahir 9 orang anak, 9 orang anaknya semuanya ahli Quran. Bisakah terjadi hal itu kalau seandainya Abu Talha pulang, Ummu Sulaim bentak-bentak dia? Akankah dia dapat seorang cucu yang 9-9-nya hafal Quran? Gak. Makanya perempuan ini Bu, hati-hati. Kalau perempuan itu mau keluarganya sakinah mawaddah, itu sebenarnya di tangan dia. Kenapa? Karena yang ngurusi rumah sebenarnya perempuan. Laki-laki banyak di luar atau di dalam rumah Bu? Jenderalnya itu sebenarnya bukan laki-laki, sebenarnya perempuan. Sewangi apa rumah perempuan, sebersih apa rumah perempuan, senyaman apa tempat tidur perempuan, seenak apa makanan perempuan. Laki-laki hanya akan mengatakan begini Bu, saya bisa mengganti kamu. Oh iya, masak ada GoFood, oke. Nyuci ada laundry, setrika ada laundry, ya kan? Kalau memang merasa bahwa itu adalah suatu hal yang hebat, itu bagi yang melakukannya, apalagi yang enggak gitu kan. Bagi yang melakukannya gitu kan, itu aja masih bisa diganti. Tapi tahu ibu yang nggak bisa diganti? Hati, kenyamanan, ketenangan, keikhlasan, keridhaan, senyuman, itu yang nggak bisa. Tukang laundry disuruh senyum nggak bisa Bu. Pembantu disuruh ikhlas nggak bisa Bu. Mereka bisa masak, bisa nyuci, bisa nyetrika, tapi mereka nggak akan pernah bisa menggantikan keikhlasan yang seorang istri berikan pada suami. Itu kita pikirkan. Sampai akhirnya punya cucu 9 orang ahli Quran di zaman dulu Bu. Bayangin Bu, bukan zaman sekarang. Bukan, kalau zaman sekarang udah banyak Bu. Itu juga udah istimewa, punya anak 9 hafal Quran semua, gimana tuh? Berbuah dari kesabaran seorang perempuan, keikhlasan seorang perempuan, ketaatannya pada Allah, taat pada Rasulullah, dan taat pada suaminya. Laki-laki yang tidak dirongrong oleh suaminya, semangat. Dikasih nutrisi, pinter istrinya, dikasih nutrisi dulu suaminya, habis itu diajak berhubungan pada. Betapa positifnya pikiran istrinya itu. Kalau kita kehilangan satu anak, mari kita produksi lagi anak atas izin Allah menjadi anak yang lebih baik. Bu, ini hadis Bukhari Bu, kitab yang paling otentik setelah Quran. Ini bukan karangan saya Bu. Jadi ketika istri itu menghadapi suami, saya ingin menjadi Ummu Sulaim. Dalam masalah seperti apapun saya akan menjadi Ummu Sulaim. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjaga rahasia suami ya. Lebih-lebih yang berkenaan dengan hubungan pribadi lah dengan suami ya, termasuk soal penyakitnya, mungkin dia punya penyakit atau apa, itu gak usah diceritakan. Karena kadang kita ini jadi latah untuk ngikutin gibah. Sebenarnya kita gak mau gibah, orang mulai kita ikut akhirnya, ngerasa kita harus membayar harga yang sudah dia tetapkan. Misalkan ada orang cerita kejelekan rumah tangganya, kita punya urgensi seolah-olah kita harus bayar itu dengan menceritakan kejelekan rumah tangga kita. No, kita tidak berhutang apapun kepada orang yang menceritakan rahasianya pada kita. Titik.
Orang bisa menceritakan rahasianya dari A sampai Z, dan kita bisa tutup mulut atas rahasia kita dari A sampai Z. Kita tidak berhutang apapun. Justru dia berhutang karena sudah menghabiskan waktu kita mendengarkan gibahannya dia. Saya kasih tahu cara tips-tips untuk menghindari gibah. Dia ngomong cerita apa? Ibu gini aja. Gitu. Ganti topik, kurang tertarik. Ganti topik, kurang tertarik. Yang lainnya. Itu langsung diam. Udah stop. Karena itu Bu, saya paling malas untuk menghabiskan aset saya yang paling besar, yaitu waktu, untuk kumpul sama orang gak jelas. Kalau bahasa Inggrisnya itu stay away from losers. Tinggalin orang-orang para pecundang. Tahu para pecundang? Yang kalau duduk ngomongin orang lah, they are losers. Winners kumpul ngaji. Winners kumpul ilmu. Winners kumpul bisnis. Winners. Kumpul apa? Bikin bisnis apa nih? Oke, apa kumpul? Berapa lama waktunya selesai? Ngaji berapa lama waktunya selesai? Kalau kumpul cuma buat ngarol ngidul ngomongin orang, oh no, saya nggak punya waktu. Toksik. Namanya apa namanya? Toksik. Racun. Jadi kalau kita duduk sama dia tuh bukan kita tambah segar, tambah kita megap-megap. Ibu pernah nggak kumpul sama orang kayak begitu? Ya kan? Duduk sama mereka kok kita, aduh megap-megap. Ini yang pulang ini tolong diawasi. Oh nggak jadi pulang punya. Kirain tak pulang ya. Ya ibu ini ya. Nah, baik. Barangkali antara kalian ada suami yang menceritakan apa yang diperbuatnya dengan istrinya, dan barangkali ada istri yang memberitahukan apa yang diperbuatnya bersama suaminya. Maka mereka semua diam, tidak ada yang menjawab. Aku menjawab, kata Siti Asma, demi Allah, wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka para istri benar-benar melakukannya. Demikian juga para suami. Nah, Nabi itu bermaksud gimana? Ngomong, jangan lagi kalian lakukan. Karena yang demikian itu seperti setan jantan bertemu setan betina di jalan, kemudian digaulinya sementara manusia menontonnya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ini hubungan. Gimana dengan aib, Bu? Hubungan suami istri itu kan halal. Gimana dengan aib? Kadang-kadang melihat suaminya dijelek-jelekan, dia malah ikutan. Melihat istrinya dijelek-jelekan, dia malah ikutan. Prinsipnya harus gitu, Bu. Kalau ada orang yang jelek-jelekin suami kita, bilang, I'm not interested, saya gak tertarik. Saya lebih tahu suami saya dari kamu. Oh, kamu gak tahu? No, kamu yang gak tahu. Suami juga begitu. Ketika istri begitu kan begitu, saya nggak tertarik. Kalaupun itu masa lalunya, saya tidak akan tertarik mengurusi itu. Yang penting anak sekarang dan masa depan. Urusan dia dulu itu urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dia sudah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu urusan saya. Dikisahkan ada seorang pengantin baru perempuan. Dia galau, sudah menikah malam pertama. Haruskah saya cerita kepada suami saya kalau saya ini sudah pernah berhubungan di luar nikah? Habis itu dia cerita sama suaminya, Bu. Karena suaminya ini orang soleh betul. Ya Allah, dia bilang, kamu sudah bertobat kepada Allah? Sudah, suami menangis. Kamu sudah meninggalkan? Sudah, suami, saya tinggalkan. Baik, kalau begitu kita tunggu sampai ada perkembangan. Ternyata besar mulutnya. Dikhawatirkan apa, Bu? Dikhawatirkan nanti sang laki-laki tidak bisa menjadi wali. Akhirnya laki-laki itu bawa anaknya yang baru dilahirkan, gak ada yang tahu itu. Lahir, dibawa anaknya kemana kira-kira? Dibawa anaknya itu ke surau. Di surau itu anaknya ditinggalkan, dia masih dia nangis. Tiba-tiba orang kampung datang kan dengan suara bayi. Laki-laki itu muncul. Ini anak siapa? Kalau nggak ada yang mau ambil, biar saya yang jadi orang tua asuh. Supaya apa? Menghilangkan prasangka kepada istri. Dijaga seperti itu, Ibu. Saya sampaikan, kalau Anda itu mau jadi cari contoh itu dari agama. Stop cari contoh dari internet. Rusak hidup kita. Rusak hidup kita. Kita melihat contoh-contoh yang tidak baik dalam hidup ini. Diceraikan, dibanting, bahkan ada yang dimutilasi, dibunuh dan lain sebagainya.
yang suaminya ngumbar aib istrinya, istrinya ngumbar aib suami. Masing-masing berebut apa? Berebut komentar positif netizen. For what? Buat apa seriously? Ya Allah, akhirnya di mata Allah semuanya sama-sama hina. Ibaratnya sama-sama membongkar aib sendiri. Sudah biarin aja. Walhasil. Ya. Jadi kalau saya ceritakan banyak sekali Bu ya. Ini baru ibaratnya dari 100 halaman baru 4 halaman saja yang saya sampaikan tentang ini. Kita buka sesi tanya jawab aja Bu. Silakan ibu-ibu, ada yang bertanya? Ibu ada yang mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, kan memang tidak boleh berdusta, berbohong itu kan tidak boleh. Tapi kadang-kadang kita harus berbohong sama suami Ustadz daripada agak melebar jadi masalahnya gitu Ustadz. Boleh contohnya langsung. Misalkan, ini kan bukan ibu, ini kan teman ibu. Iya. Teman saya nggak tahu masalahnya Ustadz. Oh iya, ini kan saya sedang mengalihkan Bu. Misalnya masalah anak gitu ya Ustadz. Misalnya suami kan misalnya nggak setuju dengan misalnya anaknya seperti gini-gini. Terus kita daripada repot kita iyakan aja gitu. Iya yang boleh, tapi sama anak kita setuju sama anak gitu loh Ustadz. Iya aja gitu ya. Ya. Yang penting aman semua gitu Ustadz. Ya gitu kan ya. Ya bukan sebenarnya setuju nggak setuju itu ibu harus diverifikasi dulu sesuai agama atau enggak. Yang mana yang paling benar? Bisa jadi ibu sama anak ibu salah. Iya. Jadi secara agama benar nggak? Itu dulu. Misalkan kita pengen kemana-mana, secara agama benar nggak? Keputusan suami absolut dalam agama. Jadi kalau misalkan anak kecuali gini, suami pengen anak masuk ke sekolah yang di situ laki perempuan berhubungan bebas, ya. Sementara ibu nggak mau, anak nggak mau, gitu kan? Jangankan pura-pura, beneran aja langsung, nggak bisa. Ibu harus ngelawan di situ. Dan halal ngelawan di situ dengan cara yang baik, bilang nggak. Kalau suami masih masukkan anak situ, suami boleh dosa. Tapi dibalik, kalau keinginan ibu dengan anak itu ternyata bertentangan dengan suami dan ternyata sama-sama dibenarkan dalam syariat, maka yang benar suami. Tapi kalau suami punya rahmat, nah ini Bu, maka dia akan menurunkan dirinya supaya anak sama istrinya bisa mendapatkan keinginan yang juga sesuai sepadan syariat. Nah pertanyaannya ibu sendiri bisa jawab tuh. Masalahnya Ustadz, laki-laki itu kan egois ya Ustadz. Nggak semua Bu. Iya. Contohnya apa Bu? Contohnya apa? Contohnya kalau mereka itu kalau misalnya salah bukan itu bukan contoh. Contoh gini. Contoh laki-laki egois. Waktu itu saya mau makan lasanya, dia mau makan ayam geprek, dia memaksa saya makan. Contoh itu Bu, ada kasusnya. Apa detailnya itu? Yang anak ibu mau, suami ibu nggak mau. Apa tuh? Dalam hal itu apa? Masalah apa Bu? Masalah apa Bu? Wah, jangan Bu, jangan gitu. Enggak, maksudnya udah terlalu banyak, jadi udah dilupa-lupakan. Contoh satu aja, kalau banyak bisa disebut satu. Kalau banyak bisa disebut satu minimal. Apa Bu? Satu aja Bu. Misalnya gini Ustadz, ya. Misalnya kan dia udah kadang-kadang dia udah marah dulu nih misalnya gitu kan, kok naruh di situ gitu, misalnya taruh kunci, kok kamu taruh di situ sih gitu ya, misalnya gitu kan. Padahal sebelumnya dia udah ngomong nanti ini ya kuncinya dipegang aja dulu gitu. Begitu dia lihat nggak ada terus dia bilang, kok
oh gini-gini, terus anaknya baru bilang, kan papa yang ngomong gitu dulu gitu. Baru dia bilang, tapi dia oh gitu, dia pura-pura pergi aja gitu Ustaz. Ya, ya. Bu, anak ibu bisa ngomong, bisa pakai baju, yang ngasih siapa Bu? Udah, stop kita bicara emosi, bisa logis saja. Bu, halo. Anak ibu umur berapa Bu? 18, 20, 25? 25. Jadi dari kecil tuh yang ngasih makan suami kamu ya. Sampai Nabi mengatakan kamu dan hartamu milik bapakmu. Kamu itu kok ngomongin bapakmu gitu? Kamu, dia tuh abahmu, dia tuh ayahmu yang ngasih makan kamu dari kecil. Kamu kayak gini. Masalah kunci berani lawan. Udah ya, Pak. Tadi mungkin papa yang ngomong tapi nggak apa-apa Pak. Ajarkan anak bicara yang baik. Suami itu kalau kita baikin baik dia Bu. Gak semua. Mungkin ada juga yang jahat. Ada juga ya. Tapi insya Allah suami ibu nggak begitu. Amin. Ya. Tapi Bu beneran Bu. Jadi kalau seorang anak gitu, saya lihat anak ya. Anak dia marah sama bapaknya, dia bentak ibunya. Terus saya bilang, kamu lahir aja karena mereka gitu. Yang ngasih makan dia, yang hidupin kamu dia. Tapi lihat anak sekarang gayanya sama orang tua seperti kepada babunya. Ibunya dibentak-bentak. Betul nggak Bu? Ya udahlah, nanti kalau ibu sudah lansia, kita lihat aja siapa sih yang mau ngurus, yang mau tackle siapa. Nah ibu dalam seumur segini kira-kira yang ngurus ibu suami atau anak Bu? Makan, sandang, pangan, papan, suami kan? Alhamdulillah. Ya sudah Bu, ya Allah Bu, ya kan? Jadi kita kadang-kadang digodain sama setan. Suamimu galak, suami begini. Tapi dia kasih aku makan, tapi dia kasih aku tempat tinggal, aku nggak kehujanan. Ibu mendingan disayang-sayang kehujanan, pilih Bu. Atau sedikit dibilang, kucing kenapa taruh sini? Tapi ada atap, ada TV, ada water heater. Oh iya, pasti Bu. Bagaimana? Jangan ditipu dengan, jangan begini Bu. Wanita tolong jangan tertipu dengan bisikan setan yang membisik kepada nafsunya, emosinya bahwa suaminya nggak sayang dia. Makanan yang dia telan, udara yang dia hirup, AC yang dia rasakan, mohon maaf, deodoran yang dia pakai, sabun yang dia pakai untuk bersihkan muka, dan itu dari suaminya yang dibisikkan oleh setan yang tidak melakukan apapun buat ibu, bahwa dia tidak sayang ibu karena dia membentak ibu masalah kunci. Betul kata sabda Nabi. Betul sabda Nabi. 3 kali betulnya. Orang di neraka paling banyak adalah perempuan, bukan karena nggak beriman, tapi karena kalau laki-laki bikin satu kesalahan, maka perempuan itu mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan dari dirimu. Merakap bagi orang kayak begitu. Ya, saya rekam ini, saya kirim ke istri saya. Iya, kenapa Bu? Ya Bu, saya dalam posisi begini aja, kita masih terus mendidik Bu, masih terus memaafkan, masih terus memaklumi, masih belum selesai Bu, sabar. Ya, jadi kalau posisi kita, kecuali gini Bu, kayak gini, ibu makan sendiri, sandang sendiri, papan sendiri, tidak masuk 1 rupiah pun dari dia gitu. Oh, kalau kayak begitu, lain urusan Bu, pindah rumah saja nggak apa-apa. Oh benar, pindah rumahnya kalau nggak betah nggak apa-apa, karena laki-laki tidak wajib menafkahi perempuan yang keluar dari rumahnya tanpa izin. Misalnya perempuan itu bilang, saya mau ke rumah orang tua aku tanpa izin suami, ya gitu. Tapi di stop semua tuh, ATM dikit. Jangan pergi ke rumah orang tua, ATM-nya bawa, provisionnya dibawa. Ini sudah ada yang tidak sabar bertanya. Ya, kita kasih apa kita biarin aja biar penasaran Bu ya. Ya, kalau pengen tersiksa kita selesaikan di sini aja Bu. Dan tersiksa biar dia nggak bisa nanya ini.
Ya, kalau begitu saya cukupkan. Assalamualaikum. Silakan Bu. Silakan. Izin bertanya ya, Ustaz. Ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa surga istri itu pada suami dan surga suami pada ibunya. Pertanyaannya dari pepatah tersebut, bagaimana surga untuk para istri yang sudah ditinggal suaminya? Masya. Yang kedua, Ya. bagaimana pada wanita yang seumur hidup tidak menikah? Masya. Itu aja. Ustaz. Baik, terima kasih Bu. Ya. Surga istri yang ditinggal mati suaminya ya masih suaminya, karena suaminya itu masih ada, tapi hidupnya di alam lain. Gimana surga istri yang ditinggal mati suaminya? Ya dia berbakti pada suaminya dengan cara mendoakannya, beramal soleh, tidak bermaksiat. Udah begitu aja. Kalau dia nikah lagi sudah beda urusan Bu. Ya. Itu cara berbaktinya dia pada suaminya. Ya. Kemudian bagaimana dengan wanita yang tidak pernah menikah? Dari tadi saya menghantam, membabak beluri wanita nih. Saya kasih tahu satu rahasia. Di dalam periwayatan ilmu hadis ternyata ada 80.000 perempuan ulama ahli hadis sepanjang masa. Dan di antara mereka tidak sedikit yang tidak menikah. Saya pernah ditodong pertanyaan begitu. Habib, saya ini wanita tidak menikah. Apakah salah saya itu tidak menikah? Enggak salah kalau bisa menjauhkan diri dari sesuatu yang haram. Kalau zaman dulu orang tidak menikah jadi wali karena ibadahnya. Zaman sekarang orang nggak menikah jadi kuali. Zaman dulu orang nggak menikah ibadahnya banyak. Zaman sekarang orang kalau nggak menikah hancur ibadahnya. Makanya ujung-ujungnya ketika dia nanya begitu, saya bilang, tapi tetap saya doakan ibu nikah. Amin. Wah, masih mau rupanya kan? Ya, Bu, ngeselinnya suami, nyentuh dia pahala. Kurangin apa? Jadi bisikan-bisikan seton itu Bu, dia tak pernah kasih kita nafkah, dia bisikan, suamimu jahat. Iya, kadang-kadang teman ibu, tapi bukan sebelah kanan kiri itu bukan, ya. Kadang-kadang teman ibu ngurus ibu enggak, ngasih makan ibu enggak, tiba-tiba bilang suamimu enggak sayang sama kamu. Wah, aduh Bu, model-model kayak begini nggak laki nggak perempuan sama Bu, sama kayak begini. Udah ceraiin aja, udah minta khulu aja ke pengadilan begitu. Begitu selesai ditinggal Bu. Maaf ya, kita kan saya sibuk bingung ditinggal sendiri. Itulah tujuan setan, biar ibu pisah sama suami gara-gara kunci mobil. Jadi sabar wis, pokoknya bilang, pokoknya kalau diapa, ibu, oke sayang, baik sayangku, cintaku, itu aja kayak gitu aja Bu, ya. Samina wa ta'na sudah kayak gitu aja. Sepertinya harus ada pengajian lagi tapi digabung. Ya, laki sebelah kanan, perempuan sebelah kiri. Biar bisa saya hantam-hantam juga Bu suami ini Bu. Ya, suami ini juga butuh dinasihati memang kok. Saya pun butuh dinasihati Bu. Ya, tapi saya ini memang egonya besar. Ya, ego laki-laki bisa kenapa Bu? Karena tanggung jawabnya besar Bu. Bayangin. Ada orang dikasih tanggung jawab ngasih makan pegawai, misalnya pegawainya 1.000 orang, bisa nggak disamakan dengan tanggung jawab seorang perempuan di rumah? Bisa. Jadi ketika kita lihat suami, kita tahu posisi dia, kita akan respect sama dia. Last statement Bu ya, laki-laki hanya butuh dihormati, respect. Sementara perempuan itu butuh untuk disayangi. Tapi tidak akan bisa Bu laki-laki itu menyayangi kita kalau laki-laki kehormatannya kita injak, kita lawan. Ibu mau memenangkan suami ibu, katakan selalu iya, peluk dia, cium dia, katakan ibu cinta sama dia, apapun kondisinya. Lihat, itu seperti menterapi orang lagi sakit.
Itu terapi Bu buat dia. Lihat setelah 1 tahun Bu, setan pada pergi semua itu. Oh benar. Setan semua nggak ada lagi itu. Baik dari ibu atau dari nggak bakal ada. Peluk ya. Aku sayang kamu, pokoknya aku sayang kamu, aku selamanya akan bersamamu, terserah kamu gitu. Ya kayak gitu aja Bu. Nanti dia akan setannya kuat. Ya kalau semakin ibu jauh nih, ibu di sini, suami di sini, wifi aja untuk bisa kenceng harus wifi, mesin, apalagi orang Bu. Kalau suami sudah mulai agak jauh, wifi-nya sinyalnya sudah mulai lambat, dekatin dia. Udah jangan didebat saya Bu, ya. Ibu ini mendebat terus, ya. Saya doakan pokoknya ibu nempel sama suami kayak perangko Bu. Ya udah, pokoknya semoga sakinah mawaddah warahmah. Dan semoga kita dianugerahkan husnul khotimah. Semoga suami-suami yang jelek akhlaknya jadi baik akhlak. Suami-suami yang tadinya ngasih sebulannya 3 juta jadi 5 juta. 5 juta jadi 10 juta. Pokoknya semakin banyak duit dikasih sama ibu sama suami Bu. Amin Allahumma. Ibu dikasih haji sama umroh lagi sama suami. Ala hadhihi wa ala kulli sholihah wa ala hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baiti wa sahbihi ajmain wa walidina wa walidikum wa auladina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa muhibbina wa muhibbikum sya'urillahi lana wa lahumul Fatihah. Amin ya mujibah sa'ilin birahmatika ya arhamar rahimin. Da'um ya subhanakallahumma wa ta'ala wa salam wa akhiru walhamdulillahi rabbil alamin. Begini aja Bu ya, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.